Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kan saya Meski atau dengan 25651905 mahasiswa S2 Informatika 2025. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek dari Smart Lab otomatis dengan CCTV Times Square New York, USA. Proyek ini tujuannya adalah untuk membuat proyek deteksi objek sekaligus membuat deteksi lampu otomatis yang ada di jalan dengan menggunakan sumber data dari data live streaming dari CCTV, Earthcam, dan menggunakan model YOLO untuk deteksi objeknya, serta protokol MQTT dan microcontroller ESP32. Bahwa ada beberapa requirement yang nantinya harus dipenuhi ketika membuat proyek ini. Yang pertama, data live streaming yang diambil dari website Outcam. Saya di sini mengambil lokasinya adalah Times Square, New York, USA. Lalu, tools dan platform yang saya gunakan, Google Colabs, dan digunakan nanti kita pakai untuk membangun model deteksi objeknya, lalu waktu simulator kita pakai nanti untuk membangun IoT-nya. Waktu simulator ini bisa dijalankan di website, namun di sini saya mengalami kendala ya. Ketika saya menjalankannya di website, sebenarnya saya di sini menjalankannya melalui VS Code. Nah, ketika saya menjalankannya melalui VS Code, kita perlu menginstal beberapa extension pendukungnya, yaitu platform Tepo. Lalu beberapa program yang dipakai, pastinya kita pakai bahasa bahasa Python dan C++. Pada bahasa Python ini nanti dipakai di Google Colab, sedangkan C++ dipakai ketika kita membuat proyek IoT di waktu simulatornya. Ini, sorry, library yang kita pakai ada di Python kita pakai library Computer Vision, YOLO, dan MQTT. Sedangkan di C++ kita pakai library untuk mengakses komponen yang dipakai di waktu simulator seperti SP32, Servo, Liquid, Crystal, I2C. Protokol komunikasi yang dipakai adalah MQTT. Proyek ini pastinya membutuhkan internet yang stabil. Berikut adalah model integrasi sistem yang berjalan pada proyek ini. Jadi alurnya mulai dari kita mengakses video live streaming dari website cctvartcam.com, lalu nanti diproses menggunakan model dulu di Google Colab. Setelah itu, setelah objeknya terdeteksi, lalu akan dihitung, digunakan untuk menghitung jumlah kepadatan lalu lintas secara real time. Nantinya hasil level kepadatan ini akan dikirimkan melalui protokol MQTT ke ESP32, dan nantinya outputnya akan ditampilkan melalui LCD dan server. Berikut simulasinya. Jadi simulasinya kita perlu membuat model deteksi objeknya dengan cara yang pertama kita perlu menginstal beberapa library seperti YOLO dan MQTT. Jadi kita perlu jalankan, kita koneksi, ini akan dikoneksi dulu ke servernya. Selain MQTT, kita harus import computer vision ya untuk mengambil frame videonya. Terus YOLO untuk mendeteksi objek. Di sini kita inisialisasi model YOLO yang dipakai, lalu jenis
broker yang mau kita gunakan, lalu topik MQTT yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan si ESP32. Objek nanti akan di-contact. Nah, setelah terus ini kita inisialisasi sumber video live stream yang kita pakai. Ini ambilnya dari sini ya. Jadi kita akses dulu, kita buka dulu Artcam-nya. Dari platform Artcam kita buka, lalu kita cari salah satu lokasi CCTV. Di sini saya pakainya yang lokasi CCTV yang ada di Times Square, New York City. Ini merupakan salah satu persimpangan jalan paling sibuk ya. Lalu kita inspek halaman ini, kita cari kata kunci M3U8. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kita ambil salah satu. Saya ambil yang paling pertama. Ini kita copy. Ya, kita copy elemennya. Terus nanti kita salin di sini. Kita eh, salin. Nah, nanti tampil seperti ini ya. Kita cukup ambil link yang ini saja ya. Yang data clip ini. Nah, habis itu kita copy. Kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah, nantinya si program akan mulai melakukan akses ke video streaming ini. Setelah itu akan diambil, jadi setiap 10 detik video ini akan diambil frame-nya. Anggaplah kayak dijepret gitu, dibuatkan seperti diambil gambarnya setiap 10 detik. Habis itu dideteksi apa dalam satu frame itu ada berapa objek yang ada. Nah, setelah objek itu terdeteksi, akan dihitung dan akan ditampilkan jumlah objeknya, lalu akan ditentukan kategori kepadatannya itu masuk ke kategori mana, satu, dua, atau tiga, atau empat. Jadi satu, dua, tiga itu kategori ini berdasarkan jumlah objek yang terdeteksi. Apakah itu sepi, sedang, atau cukup ramai, atau ramai gitu ya. Nah, berikut hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kondisi di Times Square pada siang hari cukup ramai, cukup ramai ya. Jadi ada banyak objek yang terdeteksi. Di sini keterangannya jumlah objeknya 33 dan tingkat level level kepadatannya 4. Jadi sangat-sangat ramai ya. Kita run lagi. Nah, kalau ini sudah berhasil ya, mendeteksi objek, lalu kita beralih ke Walkme-nya. Nah, ini sudah berjalan tentunya ya. Jadi di Walkme ini kita perlu menginstal beberapa extension ya. Ada, jadi install extension Walkme dulu. Kita install extension Walkme, lalu sama extension platform. Setelah kita install, nah kita akan buat proyeknya dulu di platform IO IDE-nya. Jadi kita buat dulu di sini, ya. Kita buat dulu di sini. Kita buat dulu di sini. Seperti kita open, kita buat projectnya di sini. Setelah berhasil membuat projectnya, nanti kurang lebih akan tampilannya seperti ini projectnya ya. Ini adalah struktur projectnya. Nah, lalu di file.es ini nanti ada development.jpg. Nah, di development.jpg nanti kita tuliskan kode program untuk menjalankan IoT-nya. Jadi kita di sini inisialisasi, kita import beberapa library yang dimiliki, terus define topiknya, lalu inisialisasi pin yang dipakai, kemudian inisialisasi SSWV-nya, sekaligus alamat server MQTT-nya, brokernya. Padahal nanti di sini saya akan menampilkan ke LCD-nya identitas seperti ini. Terus sekaligus nanti setelah menampilkan itu nanti akan
dinampilkan informasi sistemnya, yaitu kondisi lampunya itu apa, terus refleksi kepadatannya itu apa, dan servo ini akan posisinya berapa derajat itu akan tampil di LCD-nya. Jadi yang perlu kita jalankan terlebih dahulu itu adalah si file main.cpp-nya kita build dulu. Nah, setelah berhasil di-build seperti ini sukses, lalu kita bisa jalankan eh workflow simulatornya. Nah, seperti ini. Ini sudah jalan ya. Jadi tadi sudah menampilkan identitas. Oke, kita ulang lagi. Kita coba, kita start simulation. Nah, akan tampil identitas nama, NIM, dan status saya sekarang saat ini. Nah, lalu kemudian setelah itu akan menampilkan hasil deteksi objek dari Google Collapse. Nah, ini menyatakan bahwa lampu itu pada kondisi 100% di mana memang kondisi pada saat itu tergolong. Di sini kan terdeteksi banyak cahaya ya. Dan di sini mengirimkan pesan 4. Kalau pesan 4 itu maka di sini akan terdeteksi bahwa lampu itu berada pada intensitas 100% dan juga bisa dan servo ini juga akan bergerak ke posisi 180 derajat. Berarti sudah berhasil ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ingin mencoba proyek ini sangat-sangat direkomendasikan karena proyek ini bisa mendeteksi tingkat intensitas cahaya berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pada lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.